Ayo baca doa dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ibu ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bil ihya'i sunnati rasulihil karim wa ja'alahu uswatan hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarahu fi kulli waqtin wahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, khataman nabiyyin, imamil mursalin, sayyidil gharril muhajjalin, wa afdalil khalqi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa dhukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'i yaumiddin. Al-qail fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihah wa satakunu fitanun kaqatil lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi adinahu bi'idin minat dunya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim ulama, para kiai asatidzah, para hujat yang kami muliakan, hadir di tengah kita mewakili aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, wabil khusus kepada sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Udin, ahinal kiram, Bapak Ustaz Aceh Ahmad Rifai, serta keluarga besarnya, hadirin hadirat, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami kepada hadirin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan,
Bu, Bu, jangan ceramah dewek aja. Bu, gak apa-apa, hujan begini mah belum seberapa. Bu, ayo bantu amin dulu biar berkah. Ya Bu ya, sama-sama kita baca Fatihah. Karena di dalam Al-Fatihah terdapat Bismillah. Kenapa harus baca Bismillah? Supaya pengajian kita terarah. Amin. Kening menung bae diajak ngomong. Mudah-mudahan semuanya kita ini, pengajian ini bisa terarah. Hidup kita semuanya pada berkah. Anak-anak kita semuanya bisa pada sekolah. Syukur bisa pada kuliah. Selesai kuliah bisa berangkat ke Mekah. Tawaf keliling Ka'bah. Sa'i dari Safa Marwah. Mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Wukuf di Arafah. Bisa berziarah ke Madinah, pulang-pulang bisa beli rumah, syukur nambah mobil mewah, ibadahnya nambah istiqomah, suami ibu istrinya nambah. Ternyata orang sini nih hebat. Saya ngaji plesetin dari tadi, amin, 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 diplesetin dikit doang, nggak jawab, berarti ini ngajinya beneran. Saya belum lama ngisi pengajian, panitianya nyediain snack 5.000 nggak cukup. Itu berarti panitianya sampai kewalahan, yang hadir lebih dari 5.000. Tapi saya lebih seneng ngaji begini nih. Ini begini nih. Kalau begini mah mau pergi juga ketahuan. Nanti saya teriakin, Bu mau kemana ya. Mau lewat mana emang dari sini kelihatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu hadirin yang kami muliakan, saya tidak panjang kalam Ibu, cuma satu, saya mau ajak bersyukur. Jutaan manusia di luar, banyak yang tidak bisa jalan, banyak yang nggak punya kaki. Di luar sana jutaan manusia yang tidak punya tangan tapi bersyukur. Di luar masih banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya, punya mata tapi nikmat matanya sudah Allah cabut, tidak bisa melihat, tapi mereka masih bersyukur. Jutaan manusia yang panca inderanya tidak berfungsi tapi bersyukur. Kita alhamdulillah badannya sehat, kakinya sempurna, tangannya sempurna, hidungnya sempurna, telinganya sempurna, sehingga kita bisa duduk di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Tuh, bersyukur, jangan suka ngiri sama orang. Saya kasih tahu ini malam, orang kaya sama orang miskin tuh sama-sama, nggak ada bedanya, bedanya dikit. Orang kaya pusing ngitung duit, pulang kerja jam 10 malam ngitung duit, jam 12 belum kelar, jam 1 belum kelar, jam 2 belum kelar, kelar jam 3, tidur semua sampai jam 4, jam 4 berangkat lagi. Orang kaya pusing ngitung duit sehingga tidur satu malam cuma bisa 1 malam, 1 jam. Bagaimana dengan kita yang hidupnya pas-pasan? Kita syukuri karena juga gak ada bedanya, cuma dipusing. Orang kaya pusing ngitung duit, orang miskin pusing nyari duit. Sama apa enggak? Ada yang ngomong, Ustaz enak katanya orang kaya punya mobil. Ayo kita hitung-hitung enggak? Orang kaya punya mobil paling 2 taruh di garasi. Kita dimohon maaf telunjuknya berharga. Punya mobil bukan cuma sekedar 2, mohon maaf. Kalau tetangga kita ada yang punya mobil 1, 2, 3, 4 kalah sama kita kok. Kita mau ganti mobil gak usah nunggu tahun, tiap jam. Paham apa enggak? Ada yang songong. Kan kalau orang kaya mobilnya taruh di rumah karena cuma 2. Kenapa kita nggak bawa ke rumah? Kebanyakan. Makanya kita titipin di terminal. Paham? Balkuruni azkurkum
washkuru li wa la suaranya pas-pasan, tapi bisanya begitu. Kalau sama Ustadz Aceh, jauh, beliau masih muda. Saya ini bersyukur karena Pak Udin ini wali murid, putranya di tempat saya, sekarang sudah tahun ke-6. Maka sepanjang ceramah saya keliling dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain, istri saya nggak pernah saya ajak. Tapi kali ini istri saya ajak. Cuma saya sama Ustadz Aceh beda. Kalau Ustadz Aceh mondok pulang pinter. Kalau saya sampai sekarang Bu, ini belum lulus. Jadi saya sekolah di Al-Wasilah, lalu kemudian ajar di Al-Wasilah, sampai sekarang mondok belum pulang karena saya ya belum pinter. Sama Pak Kiai sudah dikasih ijazah, terakhir dikasih bonus anak. Cantik, cakep, nurut. Kalau punya bini begitu diurusin. Kalau punya bini begini, jelek, bewel, gudik, nyusahin suami. Ada istri begitu, ajak ke Pulau Seribu, udah sampai tengah jejak. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah tambah. Tapi kalau tidak bersyukur kepada Allah, nggak mungkin Allah tambah. Itu sebabnya banyak nikmat diganti laknat oleh Allah karena memang kita nggak tahu diri. Mohon maaf, musibah di mana-mana itu nelen biaya uang rakyat, pajak nggak miliaran, triliunan. Medan meletus sampai dengan saat ini belum keluar berapa triliun anggaran, sudah habis. Sekarang banjir lagi, bandang lagi, banjir lagi, musibah lagi. Seolah-olah berita ini nggak pernah ada enaknya. Pagi gosip. Bener apa bener? Apalagi sama ibu-ibu sekarang, najis gua. Tar dulu, bukan ibu-ibu sini. Saya lagi cerita di TV. Dulu orang joget gadang pakai jilbab, ayo nak geskolot. Mohon maaf, biar kata dibedakin 2 truk gak pengaruh, peot mah tetep baik peot. Bu, dengerin, disuruh sama artis, ayo berdiri, tolong angkat tangannya, angkat, tolong digoyang dari sebelum maghrib sampai jam 12 malam. Di mana sholat maghribnya? Di mana sholat isya-nya? Emang ibu-ibu kagak tahu diri? Bu, jangan tersinggung. Kan bukan ibu, saya lagi cerita. Itu ibu-ibu yang ada di Pesing. Dari Pesing lurus tuh, naik flyover, turun belok kanan. Nanti masuk gak jauh ada gang belok kiri tuh. Nah itu orangnya lagi kumpul di situ. Bu, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah ingatkan kepada kita, jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Jika kalian kufur kepadaku, kata Allah, maka kemudian azabnya akan amat sangat pedih. Nikmat diganti laknat, tidak pernah berhenti di sana. Selesai bencana, pindah lagi bencana. Maka kenapa ini terjadi? Karena tidak bersyukur kepada Allah. Maka bersyukur, jangan ngeluh mulu Allah. Ngeluh mulu. Bu, situ. Bu, situ. Alhamdulillah. Sahabat Umar waktu jadi khalifah, ada salah satu wilayah terjadi bencana besar, semua porak-poranda. Begitu sahabat Umar datang, apa yang ditanyakan oleh sahabat Umar? Wahai rakyat-rakyatku, dosa apa yang kalian lakukan sehingga Allah murka, dihancurkan semuanya tanpa
makhluknya Allah, gak mungkin bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Bumi makhluknya Allah, dengan teori apapun bisa terjadi kalau Allah mau. Bumi makhluk yang punya Allah, Allah tidak gerakan, gak mungkin itu bumi bergejolak. Ngapa lu diam? Oh, luar biasa. Ini ibu duduk begini bersyukur apa enggak? Walakinhum bi ayyamillah. Allah ingatkan kepada kita, walakinhum bi ayyamillah, kalian harus ingat kepada hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Aini amillah, nikmat-nikmatnya Allah. Dan nikmat yang paling besar di alam dunia adalah nikmat Maulidin Rasul, nikmat kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena kita dengan lahirnya Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang paling terbaik dibanding umatnya Nabi Adam, dibanding umatnya Nabi Nuh, dibanding umatnya Nabi Idris, dibanding umatnya Nabi Hud, dibanding umatnya Nabi Lut, dibanding umatnya Nabi Isa. Tidak ada yang lebih mulia kecuali umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya tadi Allahu Akbar, cakep. Kalau buat untuk semangat Allahu Akbar, jangan buat semangat Allahu Akbar ya. Panik. Ayo sama-sama kita berjuang, semangat Allahu Akbar ya. Tembak musuh gitu. Bu, kita bersyukur. Nanti kita bahas maulid nih sebentar. Saya nggak lama lah, paling 5 menit lebih. Lebihnya jangan dihitung ya Bu. Saya biasa ngisi kalau di daerah paling cepat 2,5 jam. Kalau di sini nggak mungkin lah 2,5 jam. Udah Bu, biarin, ngapain ngurusin tikus. Emang perempuan kadang makhluk aneh sih. Sama jarum kecil takut sama jarum gede enggak. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, supaya pengajian ini tidak dikatakan berebut bangkai, harus ada sholawat. Tadi sudah dibacakan sama Ustaz Aceng tadi. Ada yang ngomong maulid bid'ah. Alhamdulillah, dibilang bid'ah tambah banyak. Jadwal Ustaz sampai kewalahan. Kadang-kadang satu malam harus ngisi 3 tempat. Kenapa? Berarti menunjukkan bahwa orang Islam kaya semuanya, gak ada yang miskin. Maulid Nabi berapapun biayanya tidak pernah ngemis sama pemerintah. Semua swadaya. Kenapa? Orang Islam mampu kok. Lu kagak usah ngomong betul, udah pasti betul. Emang gua bodoh. Bodoh gak jadi penceramah Bu. Ya betul. Bu, dengerin. Bu, dengerin. Makanya iya udah saya ngomong doang. Galakan lu sih. Bu, ente mah jangan banyak ngomong, biar kata teriak kagak bakalan dibayar. Kalau gua teriak jelas dari siang udah diamplopin. Allah Nabi Muhammad. Kalau ada tetangga kita yang ngomong sholawat bid'ah, biarkan, karena mereka belum ngerti apa faedahnya sholawat. Kalau ada yang ngomong maulid Nabi bid'ah, biarkan, karena mereka belum dekat sama Nabi. Kalau ada yang ngomong zikir dikencengin bid'ah, katanya biarkan, karena mereka belum merasakan nikmatnya zikir. Kita yang sudah merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya maulid Nabi, nikmatnya baca Quran, maka biarkan orang ngomong kayak apapun tidaklah akan memecah. Tidak akan bisa orang Islam dipecah belah. Dan fitnah kayak begini, fitnah kayak apapun, tetap maulid Nabi. Alhamdulillah. Nikahan, ngundang orang kumpul. Nanti 4 bulan bunting, orang diundang bikin ketupat. 7 bulan nih bunting, orang diundang.
lahiran diundang, mati diundang. Ada yang ngomong teriak-teriak, itu namanya tahlil bid'ah. Giliran dikasih berkat, alhamdulillah. Allah Nabi Muhammad. Maulid Nabi ini saudara hadirin diperingatin di mana-mana. Ada yang ngomong Maulid Nabi ini tidak usah diperingatin, Nabi tidak perlu didoakan, Nabi sudah jadi orang yang paling terhormat. Betul. Kalaupun Nabi tidak pernah dibacakan sholawat, Nabi sudah mulia, itu juga enggak salah. Kalau kemudian kita tidak kumpul sekalipun, tidak akan mengurangi derajatnya Nabi yang paling mulia. Tapi kita butuh Nabi, dan kita berterima kasih kepada Allah karena Allah utus Nabi. Dengan utusnya Nabi ke alam dunia, kita jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Tanpa adanya Nabi, gak mungkin anak-anak kita jadi benar. Paham? Siapa pewarisnya? Ulama. Jangan sentimen mau ulama. Ada yang ngomong, oh ulama suku besar ngomong doang. Biar kata ulama bisanya ngomong, emang suruhnya ngomong, ulama nangkep disalahin. Itu bagian polisi bukan bagian lo. Lagi juga ulama sampai gini hari nggak pernah ada digaji sama pemerintah. Apa kemudian berhenti berdakwah? Tidak, dan tidak ada sejarahnya. Ulama dari zaman dulu sampai dengan sekarang mati kelaparan nggak ada. Siapa yang jamin? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata sekalipun di alam dunia kecuali Allah yang akan memberikan rezekinya. Nggak ada mati. Paham? Paham? Ikut ulama paling enak. Biar kata bego, goblok, kagak bisa apa-apaan, ikutnya ulama tahlil, berkat mah dapat bung. Ada anak muda tahlil yuk. Wah gak bisa, bismillah. Mau ada ustadznya, Ustadz Aceh. Kata yang satu, saya bisa kuluk cuma separuh, yang ikut. Yang penting gabung. Tapi kalau serumah diundang mau tahlilan, yang satu kagak bisa kulhu, satu gak baca bismillah, satu gak pernah datang, satu gak pernah baru datang sekali. Nih dorong-dorongan nih urusannya. Lu ada jangan gua baru. Ada RT, lu aja kata. Ada RW kata RW. Jangan gua lu aja. Kakak RT, ada Hansip, jangan gua, lu aja. Hansip kagak bisa juga. Tapi kalau ada yang bisa pimpin biar serumah gak ada yang bisa, aman. Biar kata cuma modal begini doang nih, nggak baca apa-apa. Kalau yang dikir la illallah, ya nggak bisa. Cuma nganggut doang tuh. Apa ada yang undang tahlil kemudian tanya satu-satu mana yang hafal Quran di sini duduknya, yang tidak hafal Quran jangan dikasih berkat. Nggak ada beda-bedanya. Ikut dengan ulama, ikut tahlil, nggak ada yang dibedakan, dapat berkat semuanya dan tidak ada dibeda-bedakan lauknya. Apa pusat lauknya ayam lalu kemudian yang bodoh cuma tempe? Enak apa enggak Nabi diutus? Luar biasa. Lihat dalam kitab Al-Barjanji, wa tabashat wa usal masyariqi wal magharibi wa tabu wal bakhriyah wa tasatil awalimu minas sururi kasahumaya. Begitu Nabi lahir ke alam dunia, yang senang bukan hanya manusia, Nabi lahir ke alam dunia yang senang semua binatang yang ada di daratan, baik binatang yang hidup, binatang mati, benda mati, semuanya begitu Nabi lahir, senangnya luar biasa. Wa tabasyarat wa usul masyariq wal magharib, yang senang bukan hanya di daratan, tapi yang senang semua makhluk Allah yang ada di laut. Begitu Nabi lahir ke alam dunia, semua makhluk Allah yang ada di dasar laut sujud kepada Allah, karena yang lahir adalah manusia yang akan menyelamatkan kita semuanya. Alhamdulillah. Paham? Nabi dibilang orang biasa. Siapa bilang orang biasa? Nabi itu orang pilihan. Kalau ibarat batu, kita ini
Lu cari perhatian aja lo. Sallallahu Nabi Muhammad. Itulah dunia. Kalau ada ibu-ibu pasti rame. Makanya ibu-ibu alhamdulillah pengajian di mana-mana ya Bu. Ngajinya 5 menit, ngomongin orang sejam. Bukan di sini. Cengkareng. Lampu merah pesing belok kiri. Terus lampu merah naik jembatan layang, turun dikit belok kanan. Terus gak jauh belok kiri. Di mana orangnya? Di situ lagi pada duduk. Enggak Bu. Bu, itu tadi itu kenapa diperingati? Karena orang luar biasa. Bahkan kemudian wa ulida sallallahu alaihi wasallam nabiyan makhdunan matu as-sunnati bi qadratil ilahiyah tayyiban ghairat maqulatan bi qawli ayati aina. Nabi lahir ke alam dunia, begitu lahir Nabi bersih, tidak ada darah setetes pun. Nabi lahir sudah dalam keadaan berkhitan, Nabi lahir sudah dalam keadaan bersujud. Bahkan dikatakan thayyiban da'inan maqulatan bi qulil inayati aina. Nabi begitu lahir, saudara hadirin yang kami muliakan, baunya sudah wangi, baunya sudah harum. Bahkan aromnya Nabi tercium di seluruh jagat alam raya. Thayyiban da'inan maqulatan bi qulil inayati aina. Aisyah pernah cerita Nabi tidur, Aisyah tidur di ketiaknya Nabi. Aisyah lalu ngomong, wahai para sahabat, tahukah kalian, belum pernah aku mencium bau minyak wangi yang seharum ketiaknya Rasulullah. Bu, pernah tidur di ketiak suami? Bu, ditanya baik-baik, malah orang jawab menang baik. Bu, pernah tidur di ketiak suami? Bu, pernah tidur di ketiak suami? Bu, pernah tidur di ketiak suami? Bau apa enggak? Kurang ajar lo dibilang bau anak 12. Luar biasa, makanya kalau dibilang Nabi orang biasa salah. Nabi tiada luar biasa, bukan orang biasa. Yang senang bukan hanya yang di darat, yang di laut juga senang. Lahir bersih, lahir tidak ada darah. Nabi lahir sudah sujud, Nabi lahir baunya wangi. Tidak ada manusia yang lahir seperti Nabi kita Muhammad. Ada anak ibu lahir bersih. Tapi bagus Pak, orang beriman tuh bagus, ngerti terima kasih sama Allah. Lahir sakit ya Bu ya, nggak ada orang lahiran nyengir kan? Begitu mulai, gue mau lahir, nggak ada. Nangis apa enggak? Cuma kita punya Allah, kita dekat sama Allah. Apa yang disebut? Allah, Allah, sampai nangis. Kalau tidak beriman gak mungkin nyebut Allah. Lakinya di sini gambar, lakinya gara-gara lo goblok. Cuma beriman Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, luar biasa. Siapa yang ngajarin? Nabi lewat para ulama, para asatidzah. Makanya kalau di situ ada ustaz, ada ulama, kampung bersyukur, anak jadi diajarin, jangan sok tengok. Bisa baca Quran kagak, anak boleh ngaji. Penting bener bacanya. Qul huwallahu ahad ya. Kalau gak bisa serahin sama ustaz. Cuma kalau nyerahin sama ustaz kudu ngerti. Ustaz juga saya nih ceramah di mana-mana, saya paling gak seneng dikasih duit, itu gak seneng saya. Enggak.
Cuma saya tantang panitia, bisa nggak jelasin ke istri saya ikut saya? Nggak ada yang mau panitia. Makanya saya paling nggak suka Bu kalau ada Bu balai pasang tarik. PDP lagi yang ngambil motor. Ceramah 20 juta. Jangan jadi ustadz, cuti aja, jualan pecel lele. Ya kalau ustadz seikhlasnya, jangan pernah ngasih tarif. Saya nggak suka sama ustadz begitu, tapi saya juga nggak suka kalau undang saya nggak ngasih. Lu kata gak capek ngomong, lu menyengir doang, enak buat teriak. Bu, paham? Ini ngaji nih. Makanya laulal ulama lakanan nas kal bahaim, andai tidak ada manusia kayak, andai tidak ada ulama, manusia kayak binatang semua. Benar, cobain. Anak bisa cium tangan tuh ustadz yang ngajarin. Cuma orang sekarang sentimen. Coba belajar, lihat ke sini Bu. Jangan sampai gue marah nih. Lihat sini nih. Ibu punya anak sakit, dibawa ke dokter. Lagi sakit Bu, kata dokter, Bu, ini anak bahaya kalau gak disuntik. Emaknya tahu anak lagi kejar, suntik aja dong, suntik. Begitu disuntik, anak tambah kejar sakit. Emak, gitu. Kata emaknya, terusin dong, pokoknya saya mau diapain aja dok, mau di black dok, saya ikhlas dok. Nangis gua kejar. Nah, orang tuanya habis itu kata dokter, Bu, alhamdulillah sudah selesai. Anak habis dibuat nangis kejar, emaknya coba baik banget sama dokter. Berapa dok? Anak habis dibuat nangis, berapa dok? Nah sekarang saya balik bertanya, kalau sama ustadz yang ngajar, anak bandel setengah mati, kalau sholat orang ditendangin mulu, wah, orang dijejekin mulu, ustadznya kesel, disentil, tail, nangis, ngadu ke rumah. Kok nangis lu dong? Iya mau disentil sama ustadz. Datang ke musola, mana ustadznya? Ada nggak begitu? Mana ustadznya? Nih. Lihat nih. Aduh. Barangan lu juga banyak duitnya, emang lu doang. Lu gak percaya lu. Ada nggak begitu sentil sama ustadznya karena nakal supaya nurut, datang ustadz, ini infak saya karena ustadz telah membuat anak saya nangis sehingga anak jadi bener. Ada nggak wali murid begitu? Yang ada ditantang, lu lahirin enggak, tahu nggak orang lahirin sakit, gua kagak ada urusan sama lu. Laki sakit urusan lu. Coba kalau disentil sama ustadznya supaya jadi bener, harus terima kasih sama ustadz. Cuma nggak ketemu sekarang. Ada nanya sama ustadz, saya nggak ngerti soal tayamum, jelaskan ustadz. Datang tuh bersepuluh, namanya jamaah, kata ustadz, ayo tafadhol, silakan duduk. Yang datang nggak punya congor, nggak punya akhlak. Kata ustadz, bapak minumnya apa? Saya biasanya sih es teh manis ustadz, manis. Sebelahnya, wah saya nggak bisa minum kalau nggak susu soda. Yang ini bapak, saya jeruk hangat aja Ustaz. Ini saya teh hangat, tapi tehnya teh tebruk, jangan terlalu panas, jangan terlalu manis, dan gulanya nanti sedikit saja, dan Ustaz gak usah gublak, nanti ditaruh di tempat saya. Ini bukan tamu nih, rampok. Lu kata Ustaz warkop. Tamu punya akhlak, udah Ustaz gak usah. Begitu ngobrol dari mulai habis isya sampai jam 12 malam, apa yang dia lakukan? Nggak bawa apa-apa, rokoknya Ustadz 3 bungkus habis. Bukan di sini Cengkareng, roblas pesing belok kiri. Halo ala Nabi Muhammad. Jadi balik lagi, kenapa Maulid Nabi harus diperingati? Karena Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah, dan Nabi Muhammad sudah menjamin garansi, siapa yang ikut dengan aku dan menjadi umatku, tidak ada satupun yang tidak akan masuk surga. Rasulullah yang jamin. Ini ibu duduk belum seberapa Bu dibanding perjuangan Rasul. Makanya Anda ibu dari sini jalan kaki berangkat umroh,
sampai sono kakinya lecet semua, berdarah, bercucuran darah, sampai sono sampai lumpuh. Lalu kemudian dibanding dengan jasanya Rasulullah, belum seberapa. Lau anfaqo dirhaman mithla jabalin Uhud, seandainya kita ini yang datang di majelis maulid Nabi sodakoh emas segede gunung Uhud, belum seberapa dibanding jasanya Rasulullah. Bu, paham? Tuh, satu. Yang berikutnya saya sampaikan. Iya, masih lama terangnya. Gue lagi mikir, gue nyaut. Kan gue bilangin, lu biar kata teriak juga gak dibayar. Lalu diem aja dengerin gua. Dengerin aja deh. Tapi bagus Bu, saya lagi mikir jadi kagetin celomong. Emang di mana-mana ibu tuh gak ada akhlaknya sih ibu-ibu tuh. Bu, saya mau ajak nih. Ini karena ibu yang ngomong, jadi saya keluar dulu dari tema ke ibu-ibu lagi. Saya kadang-kadang bingung mikirin perempuan sekarang. Kok akhlaknya kalah sama tukang jamu sama pelacur? Oh, tuh di pesing belok kiri banyak tuh situ. Diem aja lo. Ya tahu orang gua lewat situ. Masa gua kudu merem? Itu begitu belok di situ, itu lihat berjejer dia dandan, gak pernah ngaji, gak pernah sholat, gak pernah ke musola, gak pernah ke majelis taklim, tapi punya moral, punya akhlak. Walaupun akhlaknya gak benar, cuma ada yang baik. Apa orang lewat itu diajak ngomong, nih lewat nih, bang mampir apa bang? Baik apa enggak? Artinya dia usaha supaya dapat duit baik sama orang. Kita nih pakai jilbab, setiap hari ke majelis taklim, maulid Nabi di mana-mana dia ikut, dia datang ke masjid, datang ke musola. Jangan sama orang nyapa, amal lagi dewek. Orang nyapa. Mending orang nyapa Pak, galak. Ayo mikir lu. Mau kondangan, beli minyak supaya bau wangi. Kenapa? Kalau duduk sama orang-orang baunya nggak enak, malu. Beli minyak wangi, semprot. Bukan nyetek doang, mulut. Ngacak kondangan berangkat jam 10, ngacaknya doang dari jam 9. Uper sampai pantat dikacain. Pakai bedak, pakai minyak wangi biar bagus. Supaya apa? Supaya dilihat oleh orang enak. Pernahkah kita kalau mau tidur sama suami bedakan dulu, ngaca dulu, dandan dulu, pakai baju yang paling cakep, pakai minyak wangi. Sekali pakai minyak wangi bekas orang mati. Tuh balsam. Mending balsam leher dikasih autan. Begitu lakinya nyium pahit goblok. Habis lu ngajarin gua pakai balsam, gua timpalin. Ya Bu, ini malam hari ini peringatan Maulid Nabi dan Al-Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka tadi Ustaz Aceh sudah ngomong, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah yang dekat sama Allah tidak pernah ada rasa takut, tidak pernah ada gemetar untuk menegakkan kalimat Allah. Biar difitnah, biar ditangkap, biar dipenjara, biar dikucilkan, tidak pernah akan berhenti untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Alhamdulillah. Gak ada wali Allah takut, gak ada. Paham? Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbinuka aw yakhrujuka aw yaqtuluka. Itu pejuang-pejuang Allah sudah ingatin, ditangkap, diintimidasi, difitnah, sudah biasa. Nabi Yusuf gak salah apa-apa, perempuannya yang bangun.
Fir'aun pengen diperkosa, Nabi Yusuf yang dipenjara. Umat Nabi Nuh punya umat bandelnya kelewatan. Nabi Nuh bikin perahu, mohon maaf orang buang hajat di perahunya Nabi Nuh semua. Nabi Nuh pelus dada, Allahu Akbar, cobaan apa lagi yang harus terima? Bandel banget umatnya. Itu perahu segitu gedenya, mohon maaf, penuh dengan kotoran manusia. Cuma Allah Maha Adil. Orang di situ penyakitan semua. Begitu ada yang lagi buang hajat, jatuh ke perahu, nempel. Begitu nempel, naik dari perahu, sembuh semua. Sekabung datang ke perahunya Nabi Nuh, nyemplung semua, sembuh semua. Akhirnya apa? Perahunya Nabi Nuh bersih. Bu, balik. Syekh Abdul Qadir Jailan itu waliyun min auliyaillah, wali Allah. Yang makanannya bukan kayak kita, makanannya tasbih. Bu, tasbih itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jawa. Kalau bahasa Arab tasbih mensucikan Allah, tapi kalau pakai bahasa Jawa bukan itu artinya. Tasbih mentas kabeh. Sapa wonge sing gelem tangi bengi muter tasbih dikir dumateng Gusti Allah, perkarane bakal mentas kabeh. Kene jenengan meneng bae apa ora ngerti? Orang ngerti. Ora. Angger ora ngerti yang ngomong. Nggak ngerti tak? Oh, tak pikir ngerti. Bu, tasbih itu kalau bahasa Jawa mentas kabeh artinya segala persoalan bakal Allah selesaikan. Maka orang yang bangun malam puter tasbih, perkaranya Allah yang beresin. Aman. Paham nggak? Ini Pak ini Pak, pinjam ini Pak. Ibu-ibu mau ngajak sama ibu-ibu harus kasih contoh. Nggak kasih contoh nggak ngerti. Ngapain lu ketawa? Sini Pak. Sini Pak. Nih, ibu lihat ke sini, Bu. Ikhtiarnya kita cuma nanam. Jangan pernah ikut campur sama urusannya Allah. Kita ini cuma nanam, nggak usah mikirin akar urusannya Allah. Jangan sombong. Ditongkrongin aja gitu sampai akarnya dipikirin. Nggak perlu akar urusannya Allah. Kita nanam pisang nggak perlu ikut narik kayak begini, nanti pisang akan buah. Kenapa? Urusannya Allah. Kita nih nyekolahin anak, pintar itu nggak wajib. Wajibnya nyari ilmu, pintar urusannya Allah. Gurunya pintar, kiainya pintar, yang ngajar pintar. Anak kita belum tentu pintar, karena pintar tidak ada urusannya dengan ustaz, pintar tidak ada urusannya dengan guru. Yang urusan pintar adalah Allah. Maka kita harus ikhlas, ridho, menyerahkan semuanya kepada Allah. Nanti Allah yang akan menjadikan. Cuma ada caranya. Kita harus ikhlas dan harus ngerti, harus punya akhlak. Coba kalau nggak percaya, ibu tonton anaknya yang pada jadi itu orang tuanya ikhlas. Tidak ikhlas, nggak mungkin anak itu jadi soleh. Pinter, tapi kurang ajar orang tua. Gak ada akhlaknya. Orang tua bentak-bentak, beli motor kayak mau ngerampok. Wait, motor. Saya kasih waktu sampai besok duhur. Kalau sampai sebelum duhur nggak beliin motor, itu gak punya akhlak tuh anak. Salah siapa? Bukan salah anak, salah orang tua. Kenapa? Waktu mau nanam nggak mikir. Kalau mau nanam di tanah, jangan di ubin. Kalau nanam di ubin nggak jadi. Apa artinya? Kalau kita mau bikin anak ini jadi anak soleh, tolong pada tempatnya yang benar. Nanam jangan di ubin, sampai modal nggak akan bisa hidup. Kenapa? Bukan pohonnya yang salah, yang nanam yang salah. Kenapa tidak ditanam di tanah? Kenapa ditanam di ubin? Kalau ditanam di ubin nggak akan jadi dia. Paham? Ini ngaji nih, biar pada benar. Mau suka mau gak suka. Wah saya nggak seneng, balik sono. Gak ada urusan mau. Lah mau cepet mau kagak udah jelas kok. Ya Bu, sampai pagi lu mau ngadi mau menyiksa gua lu. Sampai pagi ini orang mau nyiksa namanya. Emang lu kata gak capek teriak-teriak?
Bayar kagak lu. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak bu, bercanda bu. Kenapa saya ngomong begini? Karena ini di tempat wali murid. Saya berani. Kenapa? Saya udah sering dikasih makan, dikasih, wah, udah enak deh. Kasih amplop belum Pak Ol? Emang kalau ada ibu-ibu dunia rame. Tapi jangan salah Pak, ibu-ibu ini adalah yang disayang sama Rasulullah. Saking sayangnya Nabi, apa kata Nabi? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sampai Nabi sanjung ibu-ibu lagi. Ada namanya dalam Al-Quran surat An-Nisa. Sampai kemudian Nabi ngomong lagi, An-Nisa imadul bilad. Perempuan tiang negara. Negara nggak ada tiangnya pasti akan ambruk. Negara tegak berdiri karena ada tiangnya. Siapa tiangnya? Tiangnya adalah perempuan. Maka sebagai senangnya bangsa, tidak ada bapak kota yang ada ibu kota. Ada hari Kartini, tidak ada hari Kartono. Adanya hari Kartini. Makanya ibu-ibu ini nasibnya beruntung, alhamdulillah. Coba lihat perempuan, kalau suaminya naik jadi lurah, ibu nggak usah naik, pasti dipanggil bu. Kalau bapaknya camat, biar kata dia nggak sekolah, pasti dipanggil bu. Suaminya RW, biar kata nggak bisa baca, tetap dipanggil bu. Cakep apa enggak? Enak. Cuma kadang-kadang perempuan kurang ajar. Giliran suaminya tukang urut, dipanggil burut. Burut. Mau loh. Jadi yang enak-enak doang. Dan itu perempuan gak ada masalah bu, karena itu jatahnya ibu. Kenapa saya bilang perempuan disayangi sama Nabi? Begitu Nabi lahir ke alam dunia, yang diangkat derajatnya adalah perempuan, yang dibanggakan Nabi adalah perempuan. Kenapa? Dari perempuan lahir Imam Bukhari, dari perempuan lahir Imam Syafi'i, dari perempuan lahir Nabi Muhammad, dari perempuan lahir Abu Bakar, dari perempuan lahir sahabat Umar, dari perempuan lahir sahabat Utsman, dari perempuan lahir sahabat Ali, dari perempuan lahir presiden, dari perempuan lahir para camat, dari perempuan lahir ulama, dari perempuan lahir orang-orang yang hafal Quran. Tanpa perempuan tidaklah akan mungkin. Berarti perempuan adalah luar biasa. Alhamdulillah. Bu, saya mau buka nih, ibu tuh wanita luar biasa. Suami ibu, coba deh, gak usah lama-lama suruh ngurusin anak, 2 minggu aja. Cobain, pulang-pulang kasih, lu pergi ke rumah kampung, titipin sama abangnya sama suaminya, bang, saya nitip anak 2 minggu, tinggal kalau gak gelebekan. Perempuan luar biasa Pak, jangan remehin perempuan. Dia ngandung, tidak ada sedetik pun ditaruh. Bu, hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Cuma kadang-kadang nipu. Bau minyak wangi, muntah. Kadang-kadang ngerjain lakinya, Pak, maka jadi laki Pak, jangan bodoh-bodoh amat dibodohin sama istri. Jam 3 suruh manjat kelapa di pohon, nggak boleh dijatuhin, suruh dipegang. Katanya apa? Ini barusan bang, anak kita yang di dalam perut BBM-an. Kapan? Emang bisa ngomong? Babalu bisa. Bu, oh minyak wangi, muntah, makan muntah, nggak enak, tapi sabar luar biasa. Tapi saya kadang-kadang berpikir, kenapa dari zaman dulu sampai dengan sekarang tidak ada perempuan kalau lagi hamil muntah bau duit. Bau duit biar kata baunya nggak enak, bau ikan asin, bau ikan teri, baunya nggak enak, baunya amis. Tetap tidak ada orang bunting muntah karena ngelihat bau duit. Iya apa enggak? Ibu lihat ke sini bu. Saya kalau emang sama perempuan udah begitu. Jangan kalau sama Pak Tarno modal kotak doang sama itu.
Tolong dibantu ya, dibantu. Gitu doang kalau mau sulap, tolong ya dibantu ya dibantu. Plok jadi apa? Dapat duit tuh begitu doang. Nih lihat sini. Saya sampaikan di mana-mana begini biar paham lah orang sini. So, ini udah agak malam, perempuan kalau udah agak malam kalau diliatin duit pasti hidup. Sebab tidak ada sejarahnya perempuan katarak duit tuh nggak ada. Kalau laki-laki bisa nggak katarak duit tapi nggak ada katarak lihat perempuan. Oh, apa nih? Lu ngerti cepet? Pinter, nggak ngantuk. Saya seneng bu kalau ngaji anak-anak segini seneng. Ini yang membuat saya semangat karena generasi adanya di sini. Bayangkan kalau segini nongkrongnya di tempat yang nggak jadi rusak. Ibu-ibu sekarang kan begitu. Hilang motornya nangis sebulan. Hilang akhlak anaknya nggak nangis. Hilang motor nih nangis sebulan. Akhlak anaknya hilang. Nggak pusing. Hilang suami kawin lagi. Ini nanggung nih bu, emang ibu-ibu tuh saya diingetin sama ibu itu tuh. Hilang suami, makanya mumpung suaminya masih ada, jangan disia-siakan. Suami itu aset. Kadang-kadang perempuan nggak mau ngurus, giliran diambil tangga sebelah diurus, panas baru. Bu, ini apa nih? Ini. Kalau ini dikasih minyak wangi, bau wangi nggak? Kasih minyak wangi, bau wangi nggak? Bau wangi. Kalau ini dikencingin najis apa enggak? Ibu nih pulang dari majelis taklim, dari maulid nih, di jalan ketemu duit yang najis sama yang ini bau wangi. Ini yang diambil yang najis apa yang bau wangi? Taruh, ibu sadar nggak? Ini berapa nih? Ini? Berarti masih waras. Saya ulang lagi, saya tanya lagi. Ini kalau dikasih minyak wangi pasti baunya nih. Kalau ini dikencingin berarti najis. Ibu lewat nih, ada berjejer, satu bau wangi, satu najis. Yang diambil yang bau wangi apa yang najis? Dua? Punya otak lu, suruh milih. Yang wangi diambil 2.000. Ini hari perempuan dikasih duit kecil mau nggak ketemu lagi potongan lu. Yang diambil yang gede. Kenapa? Biar kata najis dicuci jadi laku. Nah orang yang beriman biar kata sekampung memfitnah, sekampung memojokkan kita, sekampung nggak senang sama kita. Tapi kalau kita dekat sama Allah tetap harga kita mahal. Biar disanjung, biar dihormati. Tapi kalau dia nggak benar, mulia di hadapan manusia seolah-olah, tapi sesungguhnya di hadapan Allah adalah manusia yang tidak ada harganya. Saya masukin lagi. Jadi udah mulai nih. Sekarang begini sajalah. Peringatan Maulid Nabi ini apa yang harus ikuti? Yang dia harus ikuti adalah Nabi. Apanya? Akhlaknya paling tidak. Apa akhlak Nabi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Di antara akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, sangat pemalu. Kalau nggak sholat malu, nggak zakat malu, nggak bakti malu, nggak berbuat benar malu, nggak ke masjid malu, nggak sholat malu. Itu akhlaknya Nabi. Kalau kemudian kita maksiat nggak malu, kalau kemudian berbuat jahat tidak malu, itu berarti bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi malu. Sampai Nabi ditanya, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya ada perempuan yang kalau siang puasa, kalau malam tahajud juga berhenti. Nanya Rasulullah pada sahabat, ya sahabat, orang ini nyakitin tetangga nggak? Kalau orang ini nyakitin tetangga, tidak ada jatah kapling masuk surga. Makanya harus malu kalau ngomong sembarangan. Ini suka-suka anak muda nih kadang-kadang ngeselin.
Emang anak-anak muda sekarang rada susah diatur. Orang gear motor taruh di kuping, gear motor taruh di kuping, gede banget, kan nyiksa nih. Kalau pakai anting kecil aja nggak, oh 12 taruh di tengah kuping, itu kuping sampai begini tuh, sian banget, masya Allah. Itu banyak di perapatan tuh. Orang ditindik di kuping, dia mah enggak, di hidung ditindik, di sini ditindik. Yang salah siapa? Bukan dia. Yang salah paling bertanggung jawab emak bapaknya. Kenapa anak sampai bisa begitu? Ingat loh Bu, anak itu titipan. A adalah amanah titipan Allah. Yang kedua hurufnya apa? N. N itu bisa nikmat kalau anaknya benar semua. Huruf yang ketiga apa? Huruf yang ketiga apa? Ancaman, hati-hati. Dengan dikirim anak kadang kita terancam hidupnya. Belum di akhirat, di dunia udah disiksa gara-gara anak. Terakhir hurufnya apa? Kendalikan dengan ilmu agama kalau pengen kita hidup bahagia. Jangan salahin anak begitu gara-gara orang tua nggak ngurusin. Bu, sampai mana tadi saya mau? Tadi sebelumnya sampai anak. Tadi. Ya, lagi. Duit mau udah dari tadi Bu. Nah, baru melek kan ini orang. Orang udah dikantongin dari tadi, kata duit. Bu, balik lagi akhlaknya Nabi itu sadidal haya, sangat pemalu, malu, gentak orang, malu galak sama suami, berhenti galak sama suami. Suami juga jangan jadikan istri budak, karena itu bukan budak, capek. Malam bangun jam 12, suami mah tidur. Cari. Ya Bu. Adakah ibu marah kalau bayinya kemudian buang hajat lagi makan? Nggak ada. Dicebokin, alhamdulillah ya nak, kamu pinter, kamu bisa berak, kamu bisa buang hajat. Bayangkan kalau kamu tidak bisa buang hajat, emak harus ngeluarin uang ratusan juta. Alhamdulillah, ya Allah, biar kata emak lagi makan, emak tinggalin. Kadang-kadang cuci nggak sampai bersih lalu makan lagi. Nih, emak aja udah. Nih, emak. Bayangkan kalau ibu nggak sayang sama anak kita nih nggak bisa gede Pak. Kadang-kadang waktu kecil jengkelin nggak anak kecil, jengkelin. Tahu emaknya lagi makan, kencing di mukanya. Coba kalau nggak punya kasih sayang, ini digelepak sama emaknya. Masih kecil udah nyusahin. Tapi ibu enggak, penuh kasih sayang. Alhamdulillah. Beresin ya Bu, malu kalau punya anak nggak bener. Kalau bisa mah Bu kayak orang dulu tuh. Katanya kalau anaknya banyak nanti rezekinya nggak kebagian, siapa bilang? Pinter. Ada suami istri berantem gara-gara anak. Kata suaminya, anak kita banyakin biar banyak rezeki. Kata istrinya, lu mah enak kagak ngelahirin, gua yang lahirin. Udah pokoknya anak kita cuma 2 aja, nggak boleh lebih, capek. Akhirnya lambat laun anak sudah gede-gede, pinter sudah pada kerja semua. Begitu lebaran kumpul, anak yang pertama datang ngasih 1 juta, anak kedua datang ngasih 1 juta. Tiap lebaran dapat 2 juta, alhamdulillah. Kata suaminya, coba lu nurut sama gua. Kalau lu punya anak 10, lebaran begini 10 juta. Lu sih kagak nurut melaki. Coba kalau anak kita 10, kita dapat 10 juta. Sekarang anak lagi udah telat. Makanya nurut aja sama suami ya Bu. Kalau suaminya bener. Kalau nggak bener, ya nggak usah nurut, ya Bu. Yang kedua akhlaknya Nabi wattawadu, rendah diri, nggak sombong. Saya sampaikan kalau yang ada di majelis ini jadi orang kaya, seberapa banyak sih duitnya? Kalau di sini jadi orang pinter, kok sombong seberapa pinternya sih? Kalau merasa jadi orang terhormat, seberapa terhormatnya sih? Jangankan dibanding sama Nabi, jangankan dibanding sama orang alim, dibanding sama binatang saja kita kalah kok. Ayo, luwak itu binatang. Tapi keluar dari dubur luwak masih ada nilai jualnya. Ibu juga tahu. Keluar dari dubur luwak diminum sama kita,
luwak nggak sombong, padahal paku dijual yang keluar. Sekarang kalau ada manusia sombong, yang keluar dari dubur bapak ibu laku nggak dijual. Jadi nggak perlu sombong. Ada yang masih sombong lagi. Lihat Allah ciptakan makhluk yang bernama burung walet. Rumahnya ngalah-ngalahin kita, bagusnya ada rumah walet yang dibangun sampai 2 miliar, 5 miliar. Rumah kita mohon maaf kadang-kadang kalah sama rumah borong. Kenapa? Karena dia ilernya dan nilai jualnya itu juga nggak sombong. Kalau kemudian kita sombong, mohon maaf, iler kita seberapa sih mahalnya? Bu, paham? Tawadu. Belajar kayak sujud tuh ya Allah. Ini yang biasa terhormat begitu sujud di bawah, yang paling tinggi mohon maaf ini nggak pernah dihargain orang. Jarang bicara, alim diem aja, sekali diem domelin orang, sekali ngomong diem aja bu, nggak pernah ngomong nih, adanya di bawah, nggak pernah dilirik sama orang. Orang naksir orang pantatnya dulu apa mukanya dulu? Makanya jangan nyapa orang dari belakang. Ada orang begitu dari belakang pantatnya bahaya dan main sweet naksir gitu, sweet begitu balik kanan, buat mukanya 0,2 nilainya, apa mau? Paham nggak? Tapi begitu sujud ternyata mohon maaf, muka yang dianggap mahal, muka yang jadi idola, muka yang suka ngabisin duit, ternyata disejajarkan dengan telapak kaki yang paling tinggi. Mohon maaf ini kalem, nggak pernah dihitung sama orang, kasihan memang, nggak pernah bicara, sekali bicara diomelin, lu ya. Tapi begitu orang, makanya jangan apa yang mau disombongin. Punya gelang dipakai boleh, tapi ya jangan sombong niatnya. Punya emas 2 kilo taruh di leher semua, emang nggak berat? Punya emas 10 kilo taruh di kuping semua, emang nggak berat? Ya bu ya, jangan sombong, tawadu aja. Ngapain sih bu yang mau disombongin apa? Ini kayak pemerintah kalau ada maulid nabi, harusnya lurah camat datang paling enak. Satu, nggak keluar modal, yang kedua bisa nyampein, nggak ngasih snack, panitia udah nyediain, nggak usah bayar ustadz udah ada yang nyiapin. Datang sambutan warga, bikinlah program pemerintah ini tolong didukung, harusnya datang. Cuma karena mungkin sibuk, jadi kita nggak boleh suudon sibuk. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti kita punya pemimpin yang sayang sama kita. Ya bu, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihimullah bi thalathi baliyat. Besok kata Nabi di akhir zaman akan terjadi rame-rame orang lari dari ulama dan ahli fikih. Kalau orang sudah nggak demen ngaji, nggak peduli sama Quran, nggak ngerti sama fikih, maka Allah akan turunkan 3 bahaya. Satu, yarfa'ul barakah min kasbihim, berkah usaha kita Allah ambil. Duitnya makin banyak tapi berkahnya nggak ada. Duitnya banyak dikasih anak-anak malah jadi durjana. Duitnya banyak dikasih istri-istrinya malah baji penentang, dikasih kepada saudara-saudaranya anti sujud kepada Allah. Itu berarti duitnya nambah banyak tapi berkahnya sudah tidak ada. Yang kedua, kalau kita lari dari ulama, lari dari ajaran Allah, lari dari ahli fikih, yang kedua Allah akan kirim wa yusallitullah sultanan dolima. Allah akan kasih pemimpin yang dolim, yang gak sayang sama kita. Paham? Punya pemimpin gak demen banget sama rakyatnya. Lu yang ngomong ya, bukan gua. Kalau kemudian kenapa sampai dikirim pemimpin yang gak sayang, salah kita. Kenapa kita lari dari ajaran Allah, lari dari ulama? Andai tidak, gak mungkin. Yang terakhir paling bahaya, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Begitu kita mati meninggalkan dunia, Allah akan ambil imannya, alias matinya tidak beriman, alias mati dalam keadaan su'ul khatimah. Paham? Kalau udah paham
paham berarti sudah. Alhamdulillah. Ibu mohon maaf ya Bu, saya ini kalau ngaji begini paling seneng. Kenapa? Karena nggak ada kursi duduk gitu. Jadi saya lihat-lihat nih, sudah ada yang selonjor, ada yang nekuk. Iya, makanya saya juga ngerti, tenang aja. Tuh, ada yang begini. Itu berarti tandanya sudah capek. Cuma saya bangga. Orang Islam itu biar sejelek-jeleknya masih punya akhlak. Bapak-bapak suka sholat Jumat di masjid kan? Ya lu mah perempuan. Gue lagi nanya laki, Pak Ul. Bapak suka ke masjid sholat Jumat kan? Lihat kalau sholat Jumat, khutbah Jumat, khotibnya naik mimbar. Mau siapapun yang khutbah, mau apapun isinya, berapapun lamanya, akhlaknya orang beriman itu ada. Belum pernah ada khutbah Jumat diteriakin Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kelamaan khutbahnya, nggak mungkin jamaah berdiri. Ustaz, waktunya udah habis. Nggak ada. Diem, santun, akhlaknya ada. Itu orang beriman tuh cakep. Kalaupun dia kesel lihat jam mulu, paling batuk. Sambil matanya lihat. Tapi yang khotbah terus saja bablas, emang nggak ngerti. Kencengin batuknya. Nggak peduli tuh, tapi nggak ada yang berani berdiri. Itu menunjukkan bahwa orang yang datang ke masjid akhlaknya bagus, luar biasa. Paling nanti dendamnya di khutbah kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Dendam. Amin. Dendam. Tapi akhlaknya masih ada. Dan kalau bicara soal ukhuwah, bicara soal persatuan, bicara soal teladan, ya di masjid tempatnya. Tadi Ustaz Aceh udah ngomong, di masjid gak ada sukuisme. Biar imamnya orang Jawa, tetap nggak pakai lugat Jawa. Kenapa? Ini menyalahi aturan. Karena di masjid bukan sukuisme. Siapapun yang datang duluan di depan, siapapun yang lebih alim jadi imam. Maka imam ada syaratnya, harus alim, fasih baca Qur'annya, ilmu pengetahuannya ada. Jadi makmum nggak ada syarat. Mau dia bindeng ke, mau dia bisu ke, mau dia agak bisa ngomong ke, mau dia ngapain ke, kalau jadi makmum sah. Kenapa? Karena sudah ada imam. Tapi aturannya jelas, nggak ada sukuisme. Disitulah belajar kesatuan di masjid. Apa ada kalau imamnya orang Jawa pakai lugat Jawa, atau Ustaz Aceh yang lugatnya sudah pakai Sunda? Nggak ada. Apa boleh begini? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada lugatnya begitu, nggak bisa diomelin orang. Jangankan buat baca Al-Fatihah di sholat, adzan saja diomelin orang. Kalau adzan tadi kayak Ustaz Aceh suaranya enak, paling tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang adzan anak muda, napas masih panjang. Yang tadi Ustaz bilang, tua suruh adzan, capek napasnya. Orang Allahu Akbar aja sampai 3 kali napas. Allahu Akbar, ya orang udah tua. Cuma sekarang ada anak muda yang demen ke masjid, susah. Ada anak muda ke mall pakai sarung. Ya ketemu. Emang kadang-kadang saya juga kesel sama security. Saya masuk ke mall pakai sarung, diikuti. Gini gitu. Takutnya saya, akhirnya apa Bu? Saking keselnya saya nunjukin, padahal itu security namanya Ahmad. Kalau Ahmad tuh orang kita. Goblok kata saya. Diikutin, akhirnya apa? Saya terpaksa, yang tadinya nggak mau belanja. Saya keluarin kartu kredit sampai saya jembreng tuh di matanya, ada 5 kartu kredit. Dia baru. Emang orang kita kadang kurang ngajar, jelas-jelas pakai peci. Pagi Pak, Assalamualaikum, kenapa? Pakai peci, masa sih bukan orang kita? Pagi Pak, saya makanya kalau ke bank, pagi Pak, Waalaikumsalam.
Lihat-lihat dong pakai sarung, pakai peci, pantasnya juga assalamualaikum. Ogah banget baca assalamualaikum. Sampai jadi pemimpin, nongol di TV, gengsi assalamualaikum. Islam masuk TV, assalamualaikum aja nggak mau, takut jabatannya jatuh. Salam aja nggak berani. Ada pejabat sambutan Sallallahu Muhammad salam dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu gitu. Oh, paham. Adzan saja lugotnya harus jelas, gak bisa pakai sana ke dewe. Apa boleh begini? Hayya salah, hayya salah. Boleh gitu. Kalau ada usir dari masjid. Mana bisa begitu? Atau begini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan dipakai. Lu kata musolanya orang Jawa doang. Enggak ada suku Isma di masjid. Sama annas kallahum li Adam wa Adam min turab. Law atla li arabiyyin ala jami'in illa bit taqwa. Orang Arab dan bukan orang Arab. Orang pintar dan bukan orang pintar. Kalau sudah masuk masjid enggak ada bedanya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Yang ada adalah hamba Allah. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pejabat, tidak ada orang biasa. Yang ada adalah hamba Allah. Yang paling baik adalah yang paling takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Jadi bicara soal masjid, lagi juga masjid rumahnya orang beriman. Ada orang gak pulang ke rumah, biar kata jelek rumah sendiri mah dijabanin. Bu, pernah lihat mudik ya lebaran? Itu orang naik kereta bukan dari pintu, dari jendela. Orang naik kereta harusnya kaki dulu, pala dulu, didorong begitu. Pengen apa? Pengen pulang. Padahal di rumah mohon maaf, mobil nggak bisa masuk, belok, jalan jelek, sampai jalan kaki. Di rumah AC-nya full 24 jam. Kenapa? Pakainya bukan batu, pakainya bambu yang angin masuk semua. Kenapa dia pulang? Kenapa sampai berhari-hari di jalan dia rela? Hujan nggak jadi masalah, panas tidak jadi masalah. Dia pulang ke rumahnya karena dia sadar sejelek apapun rumah itu adalah rumah saya. Sejelek apapun orang tua itu adalah orang tua saya, maka dia pulang. Al-bai' al-masjid baik boleh mukmin. Masjid adalah rumahnya orang beriman. Kalau merasa orang yang beriman, pulang dong ke rumahnya. Di mana rumahnya? Masjid. Kadang-kadang pada kayak kesurupan, puasa penuh, habis lebaran Hamid, Umet, Mahmud. Hamid emang tukang mukul beduk, sama si Mahmud emang dia tukang jagain gelar karpet, sama si Umet terakhir tukang imam. Bertiga aja, Hamid, Umet, Mahmud. Hamid, Umet, Mahmud. Si Asep pada kemana? Gak ada. Betul apa enggak? Tapi gak usah heran, karena orang Islam itu terbagi 4. Islam beneran, insya Allah kita amin. Ada Islam-Islaman KTP doang. Ada Islam musiman, sholat setahun 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri. Makanya begitu sholat, mohon maaf, merek bajunya nggak dibuang. Sampai harganya tuh bagu koko 150.000 masih ada di leher. Yang di belakang emang nggak pernah sholat juga, bukan baca Fatihah, baca harga. Allahu Akbar, 150.000. Begitu ke bawah, sarungnya mereknya nggak dibuang juga. Mending BHS, gajah bengkak. Disuruh 50.000. Akhirnya yang di belakang sholat begitu Allahu Akbar, 150.000, 50.000, 150.000, 50.000, 150.000 ditambah 50.000 berarti 200.000. Berarti harga baju sama harga sarung itu berarti dia beli 200.000. Sampai selesai assalamualaikum itu doang dipikirin. Makanya kalau sholatnya anak-anak muda, tolong hargai aturan, pakai baju yang rapi, yang benar, yang santun, jangan ada gambar.
tulisan itu bikin kacau. Tulisan reuni 30 ditulis di kaos. Begitu sholat bilang Allahu Akbar, banyak banget. Udah tahu banyak banget di absen. Hamid, Humed, Mahmud, Terizin, Sabari, Budi, Amin. Nggak selesai. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Rakaat kedua Allahu Akbar. Nomor berapa tadi ya? Tadi baru sampai nomor 11, nomor 12. Humaydi, Saiful, Asep, Doni. Allahu Akbar. Rakaat ketiga Allahu Akbar. Dilanjutin begitu sampai at-tahiyat. Begitu at-tahiyatul begini nih Bu. Kebetulan sebelahnya yang suka at-tahiyatnya begini nih. Akhirnya Pak dia malah nonton. Apa itu? Akhirnya Pak tahiyat juga nggak baca, nonton tadi tuh. Sampai assalamualaikum. Makanya kerjasamanya Bu, mohon maaf saya alhamdulillah kemana-mana pakai sarung berkah. Dia mau pakai ini nih. Pernah saya naik mobil umum turun di Cempaka Putih. Mohon maaf ini cerita bener, bukan hayalan. Satu mobil itu nggak ada yang nggak dicelurungin celurit. Mintain duitnya, dompetnya, jamnya diambil semua. Saya pakai peci sama koko sama sarung, nggak diapa-apain. Bukan sakti, tapi penjahat ngerti hormat. Ini ustadz pakai peci, pakai koko. Paling habis tahlil berapa sih tahlil? Paling juga dikasih 20.000. Selamat, gak diapa-apain. Enak pakai begini. Yang kedua, kenapa sama Umi pakai sarung? Adem. Gampang-gampang, palelo. Nyaut aja lo. Adem Pak, cobain adem sampai ke ubun-ubun. Jas angin semriwing. Coba kalau pakai sarung ribet. Hak asasi bocah diperkosa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi juga kalau pakai peci begini joget juga malu. Emang pakai jilbab sekarang udah joget? Gak ada pakai peci joget. Malu main ini. Anak muda kalau udah berani pakai gini dia akan terjaga. Lihat cewek nih yang tadinya buset, dia ganti subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat wajah cantiknya nikmat, dapat pahala. Astagfirullah, astagfirullah. Pakai peci. Begitu lihat orang mandi terbuka badannya, subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Cuma masih mending ada bacaannya astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca astagfirullah ininya enggak dipalingin. Harusnya begitu astagfirullah. Wah, ini malah astagfirullah tambahin sampai 100. Kelar sampai semua ya. Ini bukan orang sini. Kali terus lampu merah cengkar boblos, lampu merah pesing belok kiri. Terus sampai jembatan Kleoper turun belok kanan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu hadirin yang kami muliakan, ya lu aja ngomong diri. Bu, saya mohon maaf kalau ngomongnya agak nyinggung perasaan ibu. Besok panggil lagi Bu, tapi lu yang bayar ya, jangan Pak Udin. Bu, saya mau cuma titip terakhir pesan, mudah-mudahan ini nih yang pada ngaji ini suami istri pada rukun. Tidak ada yang memisahkan sampai kemudian aja. Ya Bu, ada kisah nggak ada di hadis, nggak ada di tafsir, nggak ada di kitab. Suami istri nikah, lalu kemudian bikin tulisan, teken kontrak di atas materai, sehidup semati tidak akan berpisah kecuali nyawa. Lalu kemudian istrinya meninggal. Kawin lagi. Enggak Pak, enggak. Ntar dulu, kawin lagi ntar dulu. Begitu sudah meninggal, nggak kayak orang-orang ditungguin pagi tahlil, siang tahlil, malam tahlil disiramin. Saking sayang sampai mertuanya ngerayu, nah kawin lagi aja, istrimu udah meninggal. Tidak Mas,
aku berjanji biar ini sudah berada di alam kubur, tapi ini adalah kekasih belahan jiwaku, saya tetap akan bacain doa pagi, siang, sore, malam. Sampai kemudian dirayu nggak mempan, diapain nggak mempan, akhirnya emaknya manggil lagi mertuanya, nah kenapa tidak mau nikah lagi? Mak, saya sudah ada catatan kontrak sama istri. Apa catatannya? Dibuka, dibacain depan mertuanya. Bacaannya begini: saya tidak ridho, tidak ikhlas, kata istrinya, untuk kawin lagi sebelum rumput yang di atas kuburan tumbuh. Itu sebabnya mak, saya siramin di atas kuburan pagi, siang, malam. Lu pikir serius? Tipu lo. Saya mau nanya, suami salah apa enggak? Benar, memang pesannya istrinya jangan nikah lagi sebelum rumput di atas kuburan tumbuh. Itu sebabnya saya siramin pagi, siang, sore, malam supaya rumputnya cepat tumbuh, supaya saya bisa kawin lagi. Siapa yang nyuruh? Perempuan. Jangan nikah lagi bang sebelum rumput di atas kuburan tumbuh. Itu sebabnya nggak peduli malam saya datang ke kuburan disiram. Biar tuh, tapi kan jujur kan? Iya, makanya ibu jangan mau ditipu sama suami. Punya duit sodakoin. Masuk kubur ke dalam lubang, lorong gelap tiada kepalang, hancur lebur tinggal tulang, suami yang tampan diambil. Nyimpen duit di bawah bantal, di bawah kasur, buat sedekah nggak mau, berbuat amal nggak mau, akhirnya malah mati duluan. Begitu suaminya lihat ada duitnya, apa kata abangnya? Ini gue yang gua cari, diambil, dia kawin lagi. Begitu sudah kawin lagi, apa kata suaminya? Saat kau di dalam kubur, sibuk dengan pertanyaan, suamimu di tempat tidur sedang asik. Rugi loh. Makanya kalau punya duit sedekah. Tadi Ustadz Aceh udah bilang tidak akan berkurang, bertambah. Pasti. Sama Kanjeng Dimas percaya. Gandain uang. Lagi orang pada goblok banget. Duit 1 juta bisa jadi 1 miliar. Dari mana konsepnya? Kalau mau duit banyak, ngikutin saya bu, saya jamin bisa. Tawa lagi lu gak percaya lu? Gua ngomong bener. Kalau saya ada dasarnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan orang yang nanam 1 biji tumbuh 7 tumbuh berbuah 100, berarti 7 dikali 100 sama dengan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan Allah lipat gandakan lebih dari itu. Artinya kalau pengen banyak rezeki kita, infakkan sebagian itu kepentingan Allah. Boleh ke masjid, boleh ke musola, boleh ke anak yatim, boleh ke orang yang nggak punya, fuqara, masakin. Itulah maka rezeki kita akan bertambah dan bertambah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lu terusin di rumah diri. Laki lu suruh ceramah. Kasihan bini gua nungguin. Bini gua juga perlu diceramain, tapi nggak perlu pakai mulut. Pakainya ini. Haram ini kalau kemudian nempel perempuan. Jangan disakiti perempuan. Dielus, disayang. Jangan karena perempuan itu dari tulang rusuk sebelah kiri bengkok. Kalau nggak dilurusin bengkok terus, tapi kalau nggak dilurusin bengkok terus. Tapi kalau dilurusin harus hati-hati. Karena kita jarang melurusin, maka harus pelan-pelan. Kalau perempuan memang udah mahir, udah biasa ngelurusin, jadi dia mah nggak usah diajarin. Ada Allah wa iyyakum
ajma'in ila liqa ma'as salamah. Aqlu syukran, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang menyentuh perasaan ibu, itu adalah datangnya dari kelemahan saya, dan bila ada kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in ila liqa ma'as salamah. Aqlu syukran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.